Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Hairani Mutakin akan menjelaskan penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di Indonesia. Nah, saya akan membacakan pendahuluan terlebih dahulu. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi yang digunakan di Indonesia. Pancasila pertama kali disebutkan sebagai dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945, sesuai dengan pidato Ir Soekarno dalam sidang kedua BPUPKI. Sedangkan pengesahan Pancasila baru dilakukan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai ideologi, Pancasila menjadi dasar sistem kenegaraan yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur. Penyimpangan yang terjadi di masa Orde Lama. Pertama, penerapan demokrasi parlementer. Menurut Pancasila Sila keempat, masyarakat harus mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan yang berlaku bagi kepentingan bersama. Namun, Ir Soekarno justru melaksanakan demokrasi parlementer yang berarti presiden berfungsi sebagai kepala negara. Namun, kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri. Demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominasi partai politik, sehingga melemahnya benih-benih demokrasi. Selanjutnya, presiden hanya sebagai kepala negara. Pada masa pemerintahan Ir Soekarno, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri. Sistem ini justru dapat menyebabkan stabilitas pemerintah menjadi terganggu, tidak sesuai dengan Pancasila. Selanjutnya, mengarah pada ideologi liberal. Pada tahun 1950 sampai 1955, penerapan Pancasila lebih mengarah pada ideologi liberal karena menekankan kebebasan individu di segala aspek. Padahal, jika berdasarkan Pancasila, maka hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang. Selain itu, ideologi liberal juga menggambarkan orang dengan kekuasaan dan tingkat ekonomi tinggi memiliki hak yang lebih besar. Selanjutnya, Presiden bertindak sewenang-wenang. Meski berperan sebagai kepala negara, kewenangan Presiden pada masa Orde Lama justru luas, sebab kekuasaan MPR, DPR, dan DPA dipegang oleh Presiden Soekarno karena lembaga-lembaga ini belum terbentuk. Salah satunya, Presiden membuat penentuan Presiden atau Perpres tanpa ada persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ini tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang digunakan sebagai dasar hukum negara. Selanjutnya, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pada masa berlakunya Orde Lama, MPRS mengangkat Ir Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini menyebabkan Soekarno semakin bersikap otoriter dan menerapkan demokrasi terpimpin. Pada pelaksanaannya, demokrasi terpimpin lebih cenderung berpusat pada kekuasaan presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai demokrasi. Karena adanya kekuasaan pemimpin yang terpusat, perlu diketahui, prinsip demokrasi berpedoman pada kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi terpimpin di Indonesia kala itu berpusat pada presiden, bukan rakyat. Itulah kenapa demokrasi terpimpin harus kita ganti. Yang terakhir ada Presiden membentuk Nasakom. Sebagai bentuk sikap otoriternya, Presiden Soekarno mencetuskan konsep politik baru yaitu Nasakom. Nasakom adalah nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom tidak sesuai dengan Pancasila sebagai dasar negara. Soekarno mencetuskan ide Nasakom sebagai upaya untuk menyatukan perbedaan ideologi politik di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi